Kami sungguh membutuhkan pengajaran Tuhan yang akan terus mengarahkan perjalanan rohani kami supaya kami sampai kepada tujuan. Oleh sebab itu kami mohon berfirman-Lah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun atas kami, memberikan kami pengertian, pemahaman yang tepat dan benar akan firman-Mu, supaya hidup ini terus-menerus semakin mengalami tanda pembaharuan, diubahkan dari sehari ke sehari menjadi kudus dan sempurna sama seperti Tuhan yang adalah sempurna. Oleh sebab itu kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan pimpinan Tuhan, Roh Kudus yang mengambil alih, Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami bahkan ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus melimpah-limpah bagi kita hingga sampai pada pagi siang hari ini kita masih mendapat kemurahan Tuhan, kita berada dalam perlindungan, pembelaan dan pemeliharaannya. Kita juga diberikan kesehatan, perpanjangan umur. Ya, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus semakin melimpah-limpah saudaraku, hingga membawa kita sampai kepada tujuan Sion, Yerusalem surgawi, yang menjadi puncak kerinduan dan sukacita kita. Kami juga menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan tekun mengikuti rangkaian ibadah pelayanan kita ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerahnya. Kiranya kita juga diberi kesehatan dan perpanjangan umur, hati yang terus terbuka kepada kebenaran firman Allah yang akan melengkapi dan mempersiapkan kita menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus memberikan kita pengajaran-pengajarannya. Saudaraku, secara khusus yang terakhir dalam ibadah raya kita, saya menyampaikan tema firman Tuhan, kasih yang membawa kepada pelayanan, yang dikutip dari suratan Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, dalam 1 Petrus pasal yang keempat dari ayat 10 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Ya, saudaraku yang terkasih, kita sudah melihat apa-apa saja yang ditekankan oleh Rasul Petrus dalam suratnya ini. Ya, saudaraku, menjelang hari kedatangan Tuhan dan kesudahan segala sesuatunya. Hal yang terakhir yang ditekankan itu adalah soal kasih, di mana kasih yang dimaksudkannya juga terdiri dari 3 bagian besar, yaitu yang pertama-tama kasih yang memberi pengampunan, yang kedua kasih yang disertai dengan tindakan ataupun perbuatan, baru yang ketiga itu adalah kasih yang membawa kita kepada pelayanan. Ya, kasih itulah yang membawa atau yang mendorong kita untuk melayani, baik melayani Tuhan maupun juga melayani sesama. Melayani sesama juga sebenarnya adalah praktek ya dari kasih kita kepada Tuhan. Saya akan kembali kutip ya saudaraku dari ayat yang ke-10 sampai kepada ayatnya yang ke-11. Ya, saya masih mau menekankan ya bagaimana kasih yang membawa kita kepada pelayanan ini. Langsung saja kepada ayatnya yang ke-10. Demikian 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ya. Layanilah seorang akan yang lain. Terus sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, terus jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Terus Dialah yang mempunyai kemuliaan ya dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi di sini ayat 10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia.
Ya, jadi di sini penekanannya supaya melayani dengan didasari kasih. Ya, saudaraku, ini bagaikan satu perintah ya untuk kita orang-orang percaya, supaya setiap kita orang percaya juga melibatkan diri untuk melayani. Tetapi ya, pada minggu yang lalu saya menyampaikan ada 4 poin dari ayat ini soal pelayanan. Yang pertama-tama, bahwasanya ya melayani itu harus sesuai dengan karunia ataupun potensi yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Baru yang kedua, melayani itu harus bersikap sebagai seorang pengurus, hamba bukan pemilik. Baru yang ketiga, dari ayat 11-nya kita melihat melayani itu harus dengan kekuatan Roh Allah, kuasa Allah sendiri, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan uang kita, saudaraku, bukan dengan tenaga, tetapi dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus. Baru yang keempat, melayani itu harus memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita. Harus membesarkan Tuhan, bukan membesarkan diri kita. Harus untuk kerajaan sorga, bukan untuk kerajaan kita. Ya, 4 poin ini saya sudah tekankan pada minggu yang lalu, perihal soal melayani. Sekali lagi saudaraku, pelayanan ini harus dilakukan didasari dengan kasih ataupun cinta. Tetapi kalau kita bicara tentang kasih, ya, zaman di mana kita berada sekarang ini ya adalah zaman di mana manusia merosot di dalam kasih kepada Tuhan. Ya, ketertarikan manusia terhadap perkara-perkara rohani itu semakin merosot. Ini dulu yang perlu kita pahami. Ya, karena jauh-jauh kita nanti bicara tentang pelayanan, kalau itu tidak didasari dengan kasih, semua akan percuma. Iya. Tapi hal yang pertama yang perlu kita mengerti dulu, bahwasanya zaman di mana kita berada sekarang ini, ya, di mana manusia memiliki kemerosotan, ketertarikan terhadap perkara-perkara rohani. Walaupun perkara-perkara rohani itu dilakukan, tetapi tidak lagi didasari dengan kasih ataupun cinta. Ya, dilakukan tetapi sudah dengan motivasi-motivasi. Ya, maka Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius disampaikan begini, bagaimana kondisi keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, itu kan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima. Akan terjadi pada masa yang sukar itu, yaitu zaman kita sekarang ini, zaman akhir ini. Ya, coba sebentar dulu dari ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Iya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ini kan nubuatan. Ya, itu perikopnya. Ya, saya dan saudara sekarang ini berada pada akhir zaman. Bahkan saya selalu menyampaikan kita justru berada pada akhir dari akhir zaman. Karena zaman itu terbagi dalam 3 bagian. Zaman permulaan itulah zaman Allah Bapa, zaman pertengahan itulah zaman Yesus, zaman Allah Anak, baru zaman akhir atau akhir zaman itu adalah zaman Allah Roh Kudus. Dan kita berada pada akhir dari akhir zaman. Akhir dari zaman Allah Roh Kudus. Ya, bagaimana keadaan kondisi manusia? Ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ya, akan datang masa yang sukar. datang masa yang sukar. Ya, kenapa dikatakan masa yang sukar? Karena karakter manusia, sifat tabiat manusia sudah betul-betul rusak, bobrok. Ya, dan semakin mengarah kepada kemerosotan rohani. Ya, sifat tabiat manusia yang betul-betul rusak, hancur oleh karena dosa. Bahkan terus ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. iya, terus Dan
menjadi hamba uang. Iya, terus. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Iya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Iya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Terus. Dan tidak tahu berterima kasih. Terus. Tidak memperdulikan agama. Iya, ini sifat-sifatnya. Iya. Bahkan kepada ayat 3 sampai kepada ayatnya yang keempat. Lalu dikatakan begini dalam ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Tetapi pada hakikatnya mereka sudah memungkiri kekuatan ataupun kuasa ibadah. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku, walaupun perkara-perkara rohani itu dilakukan, itu hanya tinggal suatu formalitas saja. Tetapi ketertarikan manusia kepada perkara-perkara rohani itu sudah makin merosot. Walaupun perkara-perkara rohani dilakukan seperti ibadah, pelayanan, ya saudaraku, ya bahkan kegiatan-kegiatan rohani itu tinggal formalitas saja. Maka ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kekuatan ibadah itu. Jauhilah mereka. Ya, jadi ketertarikan manusia kepada perkara-perkara rohani itu sudah merosot. Ketertarikan manusia kepada Tuhan sudah merosot. Ya, tadi dalam ayatnya yang kedua, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau tahu tentang kebenaran, tidak mau tahu tentang firman. Ini menyatakan ketertarikan manusia terhadap perkara-perkara rohani sudah merosot. Bahkan Rasul Paulus menyampaikan dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, ya, bahwasanya akan tiba waktunya orang tidak lagi bersedia membuka hati dan telinganya terhadap kebenaran, tetapi menutup telinganya terhadap kebenaran dan membukanya bagi dongeng, bagi hal-hal yang palsu, yang semu, ya saudaraku, bagi hal-hal yang menyenangkan bagi daging ini, ya saudaraku, hal-hal kesukaan dunia. Ya, jadi ketertarikan kepada perkara rohani itu, kepada Tuhan, kepada firman, kepada kebenaran, itu sudah makin merosot loh. Ya, boro-boro cinta Tuhan. Ya, boro-boro cinta Tuhan, boro-boro melayani dengan cinta. Ketertarikan manusia terhadap perkara rohani saja sudah merosot. 2 Timotius pasal 4. Demikian ayat yang ketiga. Ya, kita naik dulu ya. Karena akan datang waktunya, Terus. orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Ya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Terus. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Mereka akan memalingkan telinganya, menjauhkan telinganya, menutup telinganya terhadap kebenaran. Terus. Dan membukanya bagi dongeng. Dan membukanya bagi dongeng. Ya, hal-hal yang palsu, yang sementara, yang tidak kekal. Nah, ini yang saya katakan, ketertarikan manusia terhadap perkara rohani itu merosot. Salah satu contoh nanti kalau kita lanjutkan ayatnya yang ke-10 itu adalah Demas. Demas mulai mencintai dunia. Ya, mulai mencintai dunia, mulai mencari perkara-perkara duniawi. Lalu meninggalkan Paulus dan dia pergi ke Tesalonika. Ya. Siapa Demas ini? Demas ini orang percaya. Demas ini siapa? Pelayan Tuhan. Iya. Tetapi waktu mengubah. Yang tadinya ketertarikannya terhadap perkara-perkara rohani berubah.
Sehingga ketertarikan manusia terhadap perkara-perkara rohani itu merosot. Ketertarikannya kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada firman, itu semakin merosot. Justru semakin tertarik kepada perkara-perkara dunia. Kenapa tertarik kepada perkara-perkara dunia? Sebab perkara-perkara dunia ini mengisi hidupnya. Ya, mengisi hatinya. Dari mana masuk? Dari mata dan pendengaran. Dari apa yang dilihat dan apa yang didengar, itu yang masuk ke dalam hatinya. Ya. Dan itulah yang dicintai oleh hatinya. Ya, karena apa yang kita cintai itu, sesuatu yang kita cintai itu bersumber dari mata atau yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Maka ada istilah berkata begini. Dari manakah datangnya cinta? Dari mana? Dari Facebook turun ke WhatsApp. Dari mana datangnya kecewa? Dari gambar profil yang beda ketika bertemu. Ya. Saudaraku, ya, dunia berkata begitu. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi apa yang dilihat, apa yang dipandang, apa yang didengar, itu yang masuk. Itu yang mengisi hatinya. Ya, maka ketika kita dicekokin dengan apa yang kita lihat, kita saksikan, dan yang kita dengar di dunia ini, itu yang masuk ke dalam hati kita. Dan itu yang kita cintai. Ya. Kenapa orang ketertarikannya kepada Tuhan, kepada perkara-perkara rohani merosot? Karena kurang melihat perkara-perkara rohani, kurang mendengar perkara-perkara surgawi, kurang mendengar tentang Tuhan, kurang melihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Ya. Tetapi hidupnya diisi dengan perkara-perkara dunia, sehingga hidupnya ini mencintai dunia, mengasihi dunia. Coba lihat manusia sekarang ini, dimulai dari anak-anak, orang muda sampai kepada orang-orang tua, lebih tertarik kepada perkara-perkara dunia. Kenapa? Karena lebih banyak melihat, menyaksikan hal-hal duniawi dan mendengar perkara-perkara dunia. Kita kurang tertarik melihat hal-hal yang rohani. Kurang tertarik mendengar perkara-perkara rohani. Lihat anak-anak kita. Kenapa tidak punya ketertarikan kepada perkara rohani? Karena hidupnya, hatinya, pikirannya sudah dicekoki, sudah diisi dengan hal-hal dunia. Maka yang di hatinya itu, yang dicintainya itu adalah perkara dunia. Yang dipikirkannya perkara dunia. Yang diucapkannya juga hal-hal dunia. Maka yang dilakukannya juga perkara-perkara dunia, daging. Ya, jadi dari hati ke pikiran, pikiran itu yang diperbuat. Yang diperbuat itu menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi karakter. Ya, sekarang apa yang mengisi hati kita ini? Ya, kalau hidup kita ini lebih dahulu diisi dengan perkara-perkara dunia, perkara Tuhan, perkara rohani tidak akan masuk. Ya, tidak akan masuk. Saya akan memberikan satu contoh kepada saudara, suatu gambaran supaya lebih mudah untuk memahami. Ya, karena kalau saya khotbah mungkin soal pendalaman Alkitab, ya saudaraku, pembukaan rahasia, ya mungkin sebagian bisa menangkap dengan mudah.
Ya, tetapi mungkin sebagian, baik orang-orang remaja, orang-orang muda, dan lain sebagainya, yang mungkin sulit untuk mengerti. Ya, maka saya membuat suatu contoh atau seperti suatu ilustrasi istilahnya saudaraku, supaya lebih mudah kita mengerti. Saudara melihat isi ini, wadah ini, toples ini, lihat, dan ada bola-bola di dalamnya. Saudara lihat, wadah ini penuh? Penuh ya. Wadah ini menggambarkan hati kita. Sudah penuh? Sudah penuh? Ya, saya akan isi dengan benda yang lebih kecil. Penuh? Penuh? Saya akan isi dengan benda yang lebih kecil. Penuh? Penuh? Penuh. Bisa masuk toh? Saudaraku, benda yang lebih besar ini, saya gambarkan ini perkara-perkara rohani. Saya istilahkan Tuhan yang lebih besar. Ya. Sedangkan batu ini yang lebih kecil dari bola-bola ini, saya istilahkan ini keluarga dan juga pekerjaan, usaha. Sedangkan yang lebih kecil ini, pasir ini, saya istilahkan ini adalah kekayaan dan kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan-kesenangan kita, hobi kita, dan yang sejenis. Saudaraku, kalau yang lebih besar masuk lebih dahulu, perkara-perkara rohani masuk lebih dahulu, maka keluarga, usaha, pekerjaan masih ada tempat di dalamnya. Kekayaan, harta, kesenangan, hobi juga masih ada. Sehingga sama-sama seperti ini ada keseimbangan, terisi. Bisa ditangkap? Amin. Perhatikan. Tetapi kalau andai tadi pasir yang lebih dahulu masuk penuh, saudara bisa bayangkan? Kalau ini pasir penuh, apakah bola-bola ini masih bisa masuk? Tak bisa. Kalau pasir ini sudah penuh pada wadah ini, masihkah batu-batu itu bisa masuk? Tak bisa masuk. Jadi kalau hati kita, hidup kita ini lebih dahulu diisi ya dengan kesenangan-kesenangan dunia, uang, harta, jangankan perkara rohani, jangankan Tuhan, batu-batu ini pun, keluarga pun tidak punya tempat. Maka orang kalau hatinya sudah diisi dengan uang, kesenangan-kesenangan dunia, harta, saudaraku, jangankan Tuhan, keluarga pun gak punya tempat di hati. Maka ada istilah berkata begini, dang martodong molohebe. Pernah dengar begitu? Pernah? Ya. Jadi orang kalau sudah hatinya dikuasai oleh uang, ya, jangankan teman, jangankan musuh, keluarga saja pun disambar. Ya, keluarga pun bisa ditipu, keluarga pun bisa dibodoh-bodohi. Nggak ada tempat bagi keluarga, apalagi Tuhan. Ya, apalagi untuk Tuhan. Maka kalau hidup kita ini sudah lebih dahulu diisi perkara-perkara yang kecil, yang sepele, hal-hal yang kecil, maka tidak bisa lagi diisi dengan perkara-perkara rohani. Ya, uang kan perkara kecil toh. Ya. Maka kitab Injil mencatat seperti ini.
Kalau engkau setia dalam perkara besar, Tuhan memberikan perkara-perkara besar. Perkara kecil saja kita setia, Tuhan berikan perkara. Ya. Apalagi kalau kita setia perkara-perkara yang besar, Tuhan akan berikan lebih lagi yang besar. Sedangkan yang kecil saja kita setia, Tuhan beri perkara besar. Perkara yang kecil yang Tuhan masukkan di situ kan soal harta, uang. Iya. Tapi kalau hal yang kecil pun sudah menggeser cinta kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kepada kita hal-hal yang rohani? Ya, sama seperti wadah ini gambaran hati kita. Kalau hati kita ini sudah diisi dengan hal-hal yang kecil, soal kekayaan, uang, kesenangan, hobi yang mengisi hati kita, tidak akan bisa lagi diisi oleh hal-hal yang rohani. Maka banyak orang-orang muda, banyak anak-anak, termasuk orang-orang yang tua sekalipun, kalau hidupnya sudah diisi dengan hal-hal yang kecil, yang sepele, perkara-perkara dunia, harta, tidak akan pernah bisa diisi dengan hal-hal yang rohani. Ya, ia akan mencondongkan hatinya kepada perkara-perkara dunia. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita ini lebih dahulu diisi dengan perkara-perkara rohani, Tuhan yang memenuhi hati kita, maka masih ada tempat untuk keluarga. Kita akan lebih mencintai keluarga kita lagi dari yang sebelumnya. Kita akan bertekun dalam pekerjaan, usaha kita akan semakin sungguh-sungguh. Kita akan dapat mempergunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik. Ya saudara, kita akan pakai hobi kita, kesenangan kita, bahkan talenta kita, potensi yang kita miliki untuk bisa memuliakan Tuhan. Kalau diisi terlebih dahulu dengan perkara-perkara. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi, zaman kita sekarang ini adalah zaman di mana manusia merosot dalam ketertarikannya kepada perkara-perkara rohani. Kenapa demikian? Karena sudah lebih dahulu diisi dengan hal-hal dunia melalui pandangan, melalui pendengaran-pendengaran. Oleh sebab itu Alkitab mengajar kepada kita orang-orang percaya, secara khusus kepada orang-orang tua, didiklah anak-anakmu di jalan yang patut baginya, supaya di masa tua pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Artinya, ya saudaraku, sebagai orang tua, kita harus mengajar, mendidik, ya, mencekoki anak kita itu dengan hal-hal yang rohani. Ya, supaya di masa tua pun mereka tetap cinta Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap terikat dengan Tuhan. Sekarang coba lihat susahnya orang tua mengendalikan anak-anaknya, karena anak-anak sekarang pun sudah dipenuhi dengan pandangan-pandangan, pendengaran-pendengaran dari hal-hal dunia. Apalagi kalau dia sudah pegang handphone. Ya, apa yang dilihat di handphone bukan hal yang rohani. Kalau dia melihat hal-hal yang rohani di handphone, hatinya, cintanya kepada Tuhan itu akan tumbuh. Nah, itu kan banyak semuanya hal-hal yang rohani di handphone yang bisa diberikan kepada anak-anak. Ya, saudaraku, ya contohnya saja itu kan ada cerita tentang apa itu? Hal-hal yang rohani itu. Superbook ya, Superbook ya, ya Superbook ya. Nah itu kan cerita-cerita Alkitab, ya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, tetapi apakah kita sebagai orang tua ya memberikan itu sebagai tontonan, mengajarkan itu kepada anak-anak kita atau yang lain? Atau kita justru mengajari anak-anak kita berTikTok,
Ya, ayo ikuti mama, kan begitu. Mama di depan, anak di belakang. Ya, yang videokan siapa? Bapak. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Yang videokan siapa? Bapak. Tarhilala hepeng doon. Ya, makanya mitok. Jadi tidak dicekokin dengan hal-hal yang rohani. Maka anak-anak kita pun tidak cinta Tuhan. Aku menghukum engkau, kata Tuhan kepada para imam, kepada orang tua. Kenapa aku menghukum engkau dan anak-anakmu? Karena engkau menolak untuk mengenal Allah. Bagaimana caranya menolak mengenal Allah? Dengan cara menolak pengajarannya. Kan begitu. Ya. Jadi kita Amsal ini mengajarkan. Kembali kepada kita Amsal sebentar. Ya, Amsal pasal yang ke-22 ya. Ayat yang ke-6. Iya. Yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Iya, didik orang muda ataupun anak-anak menurut jalan yang patut baginya. Supaya di masa tua pun ia tidak akan menyimpang. Ya, ini perhatikan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut. Jalan yang patut. Ya, bukan hanya jalan yang mau ditempuhnya, tetapi jalan yang patut, yang layak, yang benar. Jalan yang menuju kepada hidup. Ya. Maka anak-anak kita itu dari masa dini perlu diajarkan ya tentang hal-hal rohani, perkara-perkara rohani, perkara-perkara Tuhan, perkara-perkara surgawi. Ya. Supaya itu yang mengisi hatinya. Sehingga semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan. Tetapi kalau hidupnya itu diisi, yang dia lihat hal-hal dunia, yang dia dengar perkara-perkara dunia. Ya, di handphone dia lihat, dia dengar perkara dunia, di lingkungan tetangga dia dengar perkara-perkara dunia, di sekolah juga dia dengar perkara-perkara dunia. Yang masuk ke hatinya perkara dunia. Ya. Sudah lebih banyak masuk hal-hal dunia. Ya. Mungkin di rumah nggak pernah dia dengarkan nama-nama apa namanya kebun binatang, nggak pernah. Ya, saudaraku, jarang dia dengar di rumah. Bodat jarang. Nah, sakilik jarang. Ya. Tetapi mungkin di sekolah dia dengar, di tetangga dia dengar, itu masuk. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu masuk. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Iya. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu yang masuk ke hatinya. Itu yang dia senangi, itu yang dia sukai, itu yang dia cintai. Maka kita Amsal ini mengajarkan kepada kita, didiklah orang-orang muda, didiklah anak-anakmu di jalan yang patut baginya, supaya di masa tua dia tidak menyimpang dari situ. Supaya di masa tua dia tetap mencintai, mengasihi Tuhan. Ya, kenapa seseorang itu makin bertumbuh, makin dewasa, justru tidak memiliki ketertarikan kepada perkara-perkara rohani, karena di masa kecilnya dia tidak pernah diperlihatkan perkara-perkara rohani. Dia tidak pernah mendengarkan hal-hal yang rohani. Justru lebih banyak dia dicekoki dari hal-hal dunia ini. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Jangan lukai hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka, nasihatilah mereka di jalan yang benar. Di jalan Tuhan.
ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 6 dari ayatnya yang keempat. Demikian. Ya. Dan kamu bapak-bapak, Ya. janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu terus. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan hanya ajaran dan nasihat yang berasal dari pikiran kita, yang diwariskan dari nenek moyang kita, tidak. Tetapi didiklah anak-anak kita itu di dalam ajaran yang benar dari firman Allah dan dari nasihat-nasihat firman Allah. Supaya di masa tua pun mereka tidak menyimpang dari situ. Supaya di masa tua pun mereka tetap mengasihi Tuhan. Itu maksudnya. Terjemahan firman Allah yang hidup saya ikuti. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Ya, sekarang sedikit nasihat. Karena kalau banyak-banyak pun nasihat lupa. Maka diberi sedikit. Ya, maka sedikit nasihat untuk orang-orang tua yang merasa orang tua. Amin. Ya, yang merasa orang tua. Ya, perhatikan, dengarkan dan lakukan nasihat ini. Ya, jangan merasa orang tua tetapi tidak bersikap sebagai orang tua. Ya, tidak berperilaku sebagai orang tua. Ya, ini nasihat khusus kepada orang tua, ya. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Ya, jangan terus cari-cari, korek-korek kesalahannya. Ya, nggak dikorek-korek pun kesalahannya terlihat. Ya kan? Ya, kalau anak-anak kita nggak dicari-cari pun kesalahannya kan, ya selalu terlihat kesalahannya. Ya, jangankan anak-anak kita, teman-teman kita pun, ya saudaraku, ya nggak dicari-cari pun kesalahannya terlihat. Ya, maka dikatakan begini, ya, jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Ya, sehingga anak-anak kita sering marah dan jengkel. Terus tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih. Ya. Dan yang menyukakan hati Allah. Terus dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Iya, dengan saran-saran dan nasihat-nasihat yang berdasarkan firman. Ya, tapi bagaimana orang tua mau menasihati anaknya kalau orang tua pun tidak menghafal firman Allah? Ya. Nasihat apa mau diberi? Ya. Kalau orang tua pun tidak mengerti firman Allah. Ya. Sehingga nanti sifatnya hanya menghakimi anak-anak. Nah itulah kan. Ya. Padahal kau tiap minggu sekolah minggu. Yang begitu jadi ajarkan guru sekolah minggumu. Salah lagi guru sekolah minggu. Ya. Siapa guru sekolah minggu rupanya? Nah, itu si Purba itu ya? Patutlah. Nah, yang kita cari hanya kesalahan anak-anak kita. Itu akan membuat dia jengkel, marah. Ya, nanti minggu depan nggak mau lagi di sekolah minggu. Ya, karena selalu alasannya, ah itulah. Tiap minggu kau sekolah minggu, tiap minggu kau sekolah minggu, kau nggak berubah. Syukur nggak dijawab, sama-samanya kita Pak nggak berubah. Ya, Bapak lebih parah lagi. Sudah tua nggak berubah-berubah. Aku masih ada kesempatan untuk berubah. Syukur nggak dijawab begitu. Ya. Ini nasihat untuk orang tua. Hai orang tua, ya didiklah anak-anakmu
di dalam ajaran dan nasihat dan saran-saran nasihat berdasarkan firman Allah. Iya. Dan bukan hanya itu, perhatikan tadi. Turunkan sedikit. Ya, turunkan sedikit. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah. Jadi tidak hanya didikan, tidak hanya ajaran, tetapi juga tata tertib alias disiplin. Ya, disiplin. Ya, maka kepada anak kita itu harus diajarkan, diperlihatkan, diperdengarkan perkara-perkara rohani, supaya itu yang tertanam dalam hatinya. Ya, maka ia akan mencintai hal-hal rohani. Dia akan mencintai Tuhan, mencintai ibadah, mencintai pelayanannya, mengasihi hal-hal yang rohani seperti kekudusan, kebenaran, firman Allah. Saudaraku, ini semakin tumbuh cintanya. Ini dalam perjanjian lama kan Tuhan mengajarkan kepada umatnya, kepada orang Israel. Ajarkanlah kepada anak-anakmu. Ketika engkau berdiri, ketika engkau berjalan, ketika engkau duduk, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu. Apa tujuannya? Supaya anak-anakmu itu mengasihi Tuhan. Maka kasih itulah nanti yang akan mendorong dia untuk melayani Tuhan. Ya. Itu yang perlu diajarkan, itu yang perlu diperlihatkan. Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita awali dari ayat 5 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Kasihilah Tuhan Allahmu Iya. dengan segenap hatimu, Iya. dan dengan segenap jiwamu, Iya. dan dengan segenap kekuatanmu. Iya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap, atau dengan sepenuh. Ya, baik hati, jiwa maupun kekuatanmu, katanya terus. Apa yang kuperintahkan kepadamu Iya. pada hari ini, Terus. Harus engkau perhatikan. Lanjutkan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ya, harus engkau ajarkan berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali, tetapi berulang-ulang. Kadang kita sudah ajarkan berulang-ulang saja pun belum tentu diingat. Ya, apalagi hanya sekali, apalagi tidak diajarkan. Ya. Tapi harus diajarkan berulang-ulang. Iya, terus. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau duduk di rumahmu, bicarakan firman. Bicarakan hal rohani, bicarakan tentang Tuhan. Amin. Amin. Ya, ketika engkau duduk di rumah. Ya, jadi ketika duduk di rumah, ajarkan kepada anak-anakmu tentang Tuhan. Ya, tentang mujizat-mujizat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Ajarkan kepada anak-anakmu tentang sorga, tentang kehidupan orang-orang benar. Ya, saudaraku, tentang kemuliaan Allah. Ajarkan. Ya, jangan duduk di rumah, suami, ya bapak duduk di sini. Anak di sampingnya juga. Ibu di sini. Ini keluarga mau dibawa kemana? Tapi nyanyi surga hasonangaki. Surga apa? Ya. Nanti anak-anak kita bertumbuh dewasa, menjadi pemuda, tidak mau melayani, kita yang kesal. Ya. Anak kita bertumbuh dewasa, mungkin lebih kuat dari kita dilawannya, kita yang kecewa. Kenapa? Kita sendiri yang salah di awal.
Ketika engkau duduk di rumah bersama dengan anak-anakmu, ajarkan kebenaran, ajarkan firman, ajarkan tentang perkara-perkara rohani. Jangan ajarkan yang lain. Ya, paling parahnya kalau anak dengan orang tua, dengan bapaknya sama-sama main apa itu? Game, mobil apa namanya itu? Mobil Legend ya? Hah? Kok saudara tahu namanya ya? Pak saya butuh kamu warna. Ya. Tuhan berkata ajarkan kebenaran itu. Ketika engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya, ajarkan hal-hal yang roh. Ya, mungkin saudara sedang ngantar dia sekolah, jemput dia sekolah, ceritakan tentang perkara-perkara surgawi. Ya, supaya itu yang tumbuh dalam hatinya, sehingga hati makin mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, bahkan apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, ajarkan itu. Terus lanjutkan dulu. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Iya, terus. Dan haruslah itu menjadi lambang di dalammu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Iya, terus. Dan pada pintu gerbangmu. Iya. Harus engkau menuliskannya. Ya, bahkan pada setiap sudut pintu rumah. Ya. Supaya itu menjadi satu pandangan yang didengar, yang dilihat oleh anak-anak kita. Dan itu menumbuhkan cinta. Nah, bila perlu di rumah kita itu buat semua ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan. Ya, gambar si Daud mengalahkan Goliat. Ya, gambar cerita tentang bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Laut Teberau, menyeberangi sungai Yordan dalam tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Ya, sehingga itu mengingatkan anak-anak kita. Ya, jangan pula di atas pintu sepatu. Ya, di atas pintu dapur arang. Ya, ahok penjaga di pintu. Ya. Saudaraku, ya, dari sejak dini anak-anak kita itu tanam perkara-perkara rohani supaya hatinya melekat dalam mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan itu yang akan mendorong untuk melayani. Bukan potensi. Bukan potensi. Perhatikan. 1 Korintus pasal 12 sampai kepada 1 Korintus pasal 14. Di situ Rasul Paulus berbicara tentang karunia ataupun potensi yang Tuhan beri, ya, bagi manusia, bagi orang percaya, itulah karunia dalam melayani. Itu pasal 12. Lalu pasalnya yang ke-13, Rasul Paulus berbicara tentang kasih. Lalu pada pasal 4 diulang lagi tentang karunia-karunia itu. Ya toh? Nah, jadi 1 Korintus pasal 12 itu adalah karunia yang Tuhan berikan atau potensi yang Tuhan beri untuk melayani. Ada karunia hikmat, pengetahuan, karunia mengadakan mujizat, karunia-karunia yang lain, dan masih banyak karunia-karunia yang dinyatakan di situ. Ya, dan semua karunia-karunia itu dipakai untuk melayani. Termasuk juga dalam kitab Efesus ada jabatan-jabatan. Semua itu adalah potensi yang dari Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Namun pada 1 Korintus pasal 13 dikatakan
lebih dari semua potensi itu, kita harus memiliki kasih. Sebab potensi yang besar, potensi yang hebat, karunia-karunia yang besar dan hebat, tanpa kasih, semua itu akan menjadi percuma. Ya, kita memiliki potensi yang besar, ya, untuk melayani Tuhan, tetapi tanpa kasih, semua potensi itu menjadi percuma. Maka pada pasal 13 itu ditekankan, ya, supaya kita berusaha, ya, untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Sekalipun kita juga butuh karunia-karunia potensi untuk melayani. Ya, perlu potensi. Tetapi di atas potensi-potensi yang hebat, kemampuan-kemampuan yang hebat untuk melayani, dibutuhkan kasih. Harus didasari dengan kasih. Ya. Jadi pasal 12 itu berbicara tentang potensi karunia yang Tuhan beri. Sedangkan pasal 13 penekanannya adalah kasih. Ya. Maka di pasal 14, kalau kita sudah memiliki kasih, ya, usahakanlah juga supaya kita memiliki potensi dalam melayani. Bukan berarti potensi tidak perlu, perlu. Iya, tapi di atas potensi itu harus terlebih dahulu ada kasih. Pasal 14 ayat 1 saya ikuti sebentar. Demikian firman Tuhan. Iya. Kejarlah kasih itu, Iya. usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, Iya. terutama karunia untuk bernubuat. Terutama karunia untuk bernubuat. Iya. Terutama karunia untuk bernubuat. Saya minta terjemahan firman Allah yang hidup sebentar. Demikian firman Tuhan. Iya. Jadikanlah kasih itu tujuan saudara yang terutama. Iya, jadikan kasih itu tujuan utama. Iya, itu tujuan. Bagaimana supaya kita memiliki hati yang mengasihi, cinta, baik Tuhan maupun juga sesama. Ya, itu tujuannya. Ya, bahkan terus lanjutkan. Walaupun demikian, ya. Mintalah kecakapan-kecakapan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus, Ya. terutama karunia pernubuatan, Ya. serta kesanggupan untuk memberitakan Ya. firman Allah. Jadi walaupun demikian, walaupun kita sudah memiliki kasih, kita juga perlu meminta kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang mengaruniakannya, supaya kepada kita juga diberikan kemampuan ataupun kecakapan, kesanggupan untuk melayani. Ya, perlu kecakapan, perlu. Tetapi kecakapan tanpa kasih itu percuma. Ya, kalau pada pasal 13 kan itu sangat jelas. Saya tidak kutip keseluruhan ayatnya. Ya, saya harap saudara boleh membacanya, baik pasal 12, pasal 13 sampai kepada pasal 14. Kalau saudara yang pernah membaca 1 Korintus pasal 13, ya, karunia yang hebat, baik bahasa rohnya, ya saudaraku, baik juga bisa menafsirkan, bisa bernubuat dan lain sebagainya. Tanpa kasih, semua itu bagaikan gong yang, ya, saudara yang terkasih, itu bagaikan kesia-siaan, percuma. Ya. Tetapi harus didasari dengan kasih. Kasih yang akan mendorong kita untuk melayani. Bukan berarti tidak perlu potensi, perlu potensi. Ya. Kalau hanya potensi tanpa kasih, itu akan melahirkan, memunculkan ambisi. Ya, akan memunculkan ambisi. Ambisi untuk terkenal, ambisi untuk menjadi nomor satu, ambisi
ya, untuk dipuji dan seterusnya. Salah satu contoh dalam surat Rasul Yohanes, suratnya yang ketiga, dalam 3 Yohanes ya. Ya. 3 Yohanes ya, 2 Yohanes ya. Ya, seorang yang bernama Diotrepes, 3 Yohanes kalau tidak salah. Pasal 1, coba kita lihat dulu ayat 9 itu. Iya. Demikian firman Tuhan 3 Yohanes 1 ayat 9. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, Ya. tetapi Diotrepes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara Menjadi mereka, orang yang terkemuka di antara mereka. Terus. tidak mau mengakui kami. Ya, tidak mau mengakui kami. Bayangkan tidak mau mengakui Yohanes. Ya, sebagai rasul. Ya, senior sebenarnya. Ya, salah satu murid rasul yang paling dikasihi oleh Yesus, yang masih tetap hidup sampai pada masa itu, sampai pada surat ini ditulis oleh Yohanes. Ya, ketika itu Yohanes melayani kembali setelah pulang dari pembuangan, ya, dari Pulau Patmos ia melayani di Efesus. Dari Efesus dia mengirim banyak para pelayan-pelayan ke gereja-gereja lokal. Tetapi di satu gereja lokal, di situ ada pelayan yang bernama Diotrepes. Diotrepes punya potensi, tetapi tidak memiliki kasih. Dia punya potensi. Potensi itu membuat dia berambisi, menjadi orang yang terkemuka. Maka ketika pelayan-pelayan yang baru datang, dia tidak siap menerima. Tidak boleh ada pelayan yang lain. Ya. Rasul Yohanes mengirim pelayan-pelayan, penginjil-penginjil ke daerah itu, ke gereja lokal itu. Diotrepes menolak. Kalau ada jemaat-jemaat yang menerima penginjil-penginjil itu, dikucilkan oleh Diotrepes. Memang dia seorang pelayan. Ya. Tetapi melayani bukan didasari dengan kasih, dengan cinta, tapi ambisi. Ambisi itulah yang membuat dia ingin menjadi terkemuka, menjadi nomor 1. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada saingan. Wah, ini berat kalau orang melayani tanpa kasih. Sekalipun potensinya besar, justru potensinya besar, itu membuat ambisinya lebih besar. Kalau tanpa kasih. Ya. Saya minta dibacakan dari terjemahan sederhana. Dari terjemahan sederhana. Demikian firman Tuhan. Ya. Ayat yang ke-10. Ya. Oleh karena itu, waktu saya datang, saya akan menyatakan, ayat 9, saya sudah menulis surat kepada jemaat, tetapi Diotrepes tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan. Terus. Dia selalu ingin menjadi orang nomor 1 di antara Ya, mereka. bayangkan. Diotrepes selalu ingin menjadi orang nomor 1 dan berdua. Nggak boleh ada yang lain. Ya, jadi kalau ada pelayan-pelayan yang lain yang dianggap menjadi satu saingan, ini akan disingkirkan. Ya. Karena ia selama ini melayani bukan dengan kasih, tapi hanya dengan potensi. Terus. Oleh karena itu, Ya. waktu saya datang, Ya. saya akan menyatakan berbagai perbuatan yang sudah dia lakukan. Terus. Yaitu cerita palsu dan Ya. hal jahat yang dia katakan tentang Iya, kami. juga. Dia juga tidak mau menerima saudara-saudara seiman yang datang ke tempat itu. Iya, terus. Dan bukan itu saja. Iya. Dia bahkan melarang orang-orang yang mau menolong saudara-saudara seiman itu. Iya, kalau ada. Dan kalau ada anggota jemaat yang masih melakukan hal seperti itu, Terus. dia mengeluarkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara bayangkan. Ya. Kenapa demikian? Ambisi. Ya. Harusnya senang
Kalau orang makin banyak, pelayan-pelayan makin banyak, harusnya senang. Karena semakin banyak pelayan-pelayan, semakin banyak yang melengkapi. Amin. Iya. Coba di pelayanan ini makin banyak pelayan-pelayan, berarti makin banyak yang melengkapi. Gereja makin dilengkapi, jemaat-jemaat makin dilengkapi. Sehingga jemaat-jemaat segera dipersiapkan menjadi gereja yang tulus dan yang sempurna untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kembali. Haleluya. Ini kalau makin banyak. Coba kalau hanya satu, coba kalau hanya saya yang melayani sebagai gembala, saya yang harus berkhotbah, saya yang harus mengunjungi yang sakit, saya yang harus mendoakan kalau ada jemaat yang kesurupan, kerasukan, ya. Nah, saya juga yang harus menangani kalau ada jemaat yang kecelakaan, ya. Saya juga harus mendoakan kalau ada jemaat-jemaat yang lemah, ya. Butuh, ya saudara, pertolongan Tuhan yang berada dalam pergumulan, ya, dan lain sebagainya. Ini kan susah, tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang. Ya, maka dibutuhkan banyak pelayan-pelayan Tuhan. Semakin banyak pelayan-pelayan Tuhan, makin banyak yang melengkapi. Gereja pun segera dipersiapkan. Karena kita semua kan diberikan potensi karunia yang berbeda-beda. Ya, apa yang tidak bisa saya lakukan, mungkin bisa saudara lakukan. Apa yang tidak bisa saudara lakukan, mungkin mampu saya lakukan karena Tuhan. Sehingga kita saling melengkapi, kita saling mengisi, kita saling menguatkan, kita saling menopang, sehingga kita bertumbuh bersama, kuat bersama, bahkan sampai kepada tujuan bersama. Amin. Tapi jangan seperti Diotrephes ini. Ya, berambisi. Ya. Kita butuh potensi melayani, tapi harus didasari dengan cinta. Lebih bagus, ya, cinta daripada potensi. Masih ingat kita Amsal mencatat, yang diinginkan dari seseorang itu adalah kesetiaannya. Lebih baik seorang yang miskin daripada seorang pembohong. Miskin itu artinya potensinya kecil. Itu jauh lebih baik daripada seorang pembohong yang palsu. Ya, tidak mengasihi Tuhan walaupun potensinya besar. Amsal 19 ayat 22. Ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya. Sifat yang diinginkan dari seseorang itu apa? Kesetiaannya. Ya. Sifat yang Tuhan inginkan dari kita umatnya adalah kesetiaan. Dasar kesetiaan itu apa? Cinta. Ya. Sekali lagi, dasar kesetiaan itu adalah cinta. Ya. Seseorang bisa setia karena cinta. Ya. Istri bisa setia kepada suaminya karena cinta. Kasih. Dasar cinta itu apa? Kemurnian. Ya, perhatikan ya. Dasar kesetiaan itu adalah cinta. Dasar cinta itu adalah kemurnian. Ya, jadi cinta yang benar, ya, kalau yang mencintai dari hati yang murni, bukan dari motivasi. Memang ya betul-betul dia murni mencintai. Kalau motivasi, dia cinta karena dia ganteng, dia cinta karena dia cantik, nanti hilang cantik gantengnya, hilang cintanya. Ya, dia cinta karena dia punya uang, nanti habis uangnya, habis cintanya. Ya, mogok motornya karena habis bensinnya. Kira-kira begitu. Ya.
kalau cinta, ya, dia mau tetap cantik, mau tetap ganteng, mau peot, dia tetap cinta karena murni. Ya, dia punya uang atau tidak punya uang, dia tetap cinta karena hatinya murni. Maka dasar cinta itu kemurnian. Ya. Yeremia pasal yang kedua, ayatnya yang kedua, ya, Tuhan berkata begini kepada umatnya, aku teringat kepada cintamu di masa mudamu, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di tempat yang tiada tetaburannya. Ya, jadi umat Tuhan pada waktu itu berada pada puncak cintanya, sehingga dapat mengikut Tuhan dengan setia, sekalipun di padang gurun. Ya, jadi setia bukan hanya karena diberkati Tuhan, setia bukan hanya karena ketika dia diberikan kesehatan, disembuhkan, tetapi di padang gurun pun dia bisa tetap setia karena cinta. Apa dasar kesetiaan itu? Cinta. Ya. Tetapi ingat, Yesaya pasal yang pertama, ayat 21 sampai kepada ayatnya yang ke-22. Cinta itu bisa berubah. Ya. Kesetiaan itu bisa berubah kalau sudah bercampur. Tidak lagi murni. Bagaimana ini? Emas, perak yang dulu murni sudah berubah menjadi sundal karena sudah bercampur. Maka tadi saya sampaikan, dasar daripada cinta itu adalah kemurnian. Kemurnian. Kalau cinta sudah bercampur ambisi, itu tidak akan bertahan. Kalau cinta Tuhan bercampur ambisi, itu tidak akan bertahan. Ya, kita cinta Tuhan, tapi karena ada ambisi kita, ambisi untuk dipakai Tuhan, ambisi untuk diangkat Tuhan, ambisi untuk diberkati Tuhan, itu tidak akan bertahan. Tapi kalau hati kita hati yang murni mengasihi, mencintai Tuhan, itu yang akan kuat. Maka dasar cinta itu jangan berubah. Dasar kesetiaan itu jangan berubah. Setia itu didasari dengan cinta. Baru bisa setia. Setia melayani. Setia mengikut Tuhan. Ya, setia sampai mati karena cinta. Jadi bukan karena yang lain. Cinta itu akan membuat kita terus semakin bergairah, makin bergairah, makin bergairah. Pemazmur ungkapkan begini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya, cinta untuk Tuhan, cinta kepada rumah Tuhan, cinta kepada pelayanan yang Tuhan percayakan, itu membuat aku bergairah, bersemangat. Itu membuat aku berkobar-kobar, kata pemazmur. Mazmur 69 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Terus. Dan kata-kata yang mencelahiku telah menimpa aku. Ya. Cinta untuk rumahmu menghanguskan, bukan menggosongkan, bukan. Ya, tetapi membuat aku bersemangat, membuat aku bergairah. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan membuat aku membara. Ya. Coba kalau membara, menyala. Ya. Apa yang membuat kita menyala? Cinta. Jadi bukan hanya slogan saja, menyala bangku.
Ya, sikit-sikit menyala bangku. Sebentar lagi udah mitop. Ya. Hilang dari peredaran. Ya. Kenapa saudara? Bukan didasari cinta. Ya. Hanya modal slogan saja. Menyala bangku, menyala bangku. Ya. Cinta itu membuat kita membara. Coba terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Demikian. Ya. Semangatku bagi Allah dan pekerjaannya Ya. membara di dalam. Bayangkan. Ya. Semangatku bagi Allah dan pekerjaannya membara di dalam. Membara. Ya. Bagaimana semangat kita kepada Tuhan, semangat kita untuk pekerjaan Tuhan membara. Kenapa? Didasari cinta. Cinta itu yang membuat kita menyala-nyala. Cinta itu yang mendorong kita untuk tetap setia. Cinta. Ya, jadi bukan hanya slogan-slogan. Ya. Saya sampai sekarang masih menyala, masih membara dalam membangun rumah Tuhan. Gak tahu jemaat. Sampai sekarang. Ya, kiranya sampai selesai, sampai Tuhan datang. Saya tiap hari pasang batu bersama dengan Ibu Gembala. Ya. Maka bangunan kita naik terus. Ya. Walaupun sebenarnya untuk tahun ini belum ada targetnya sampai situ. Saya nggak tahu berapa kali Pak Purba tanya kepada saya sebelum kita membangun. Kira-kira target Bapak tahun ini sampai mana? Saya pernah katakan, sampai kita bisa cor lantai untuk lantai 2 saja, itu sudah puji Tuhan, sorak haleluya. Kalau Pak Purba ingat itu selalu saya katakan begitu. Target kita untuk tahun 2024 ini cukup sampai di situ saja, itu sudah hebat, sudah luar biasa. Karena saya perhitungkan biayanya besar. Tapi puji Tuhan sampai sekarang tiang di lantai 2 sudah selesai, slop di atas sudah selesai, sudah pasang batu, jendela dan pintu juga sudah dipasang. Kemarin jendela untuk dan pintu saja itu hampir 20 juta untuk jendela dan pintu saja. Ya. Tapi masih ada hati yang terus membara untuk membangun. Saya nggak tahu jemaat masih membara nggak hatinya. Kalau di awal saya tahu membara, menyala bangku. Ya, di awal ketika gali cakar ayam itu, ketika gali cakar ayam kan, pendinginan datang terus. Ya, sampai kadang berlimpah itu. Nggak habis hari ini itu masuk ke freezer. Untuk lagi besok, besoknya datang lagi, berlimpah terus, berlimpah terus. Padahal kalau kerja kan nggak selera. Ya, nggak selera, makan pun nggak selera. Kalau kerja, ya, justru kalau nggak kerja, lapar aja. Kalau kerja nggak selera makan. Nggak tahu saya kapan sarapannya, nggak tahu. Sama seperti minggu seperti ini. Kalau minggu seperti ini saya nggak pernah sarapan pagi, nggak pernah. Baru nanti berangkat ke Kapling Mandiri mau ibadah kedua, baru makan di sana. Ya, dari pagi ini belum makan, belum masuk makanan. Hanya kopi doang. Ya, dan selalu begitu setiap minggunya. Ya, tapi membara. Ya, bukan hanya slogan, menyala bangku. Ya, kalau saya ingat-ingat ketika gali fondasi, trek. Ya, thank you. Ya. Nah, buat keluarga ini kan begitu kan? Masuk, datang lagi, masuk lagi. Ya, sekarang nggak ada. Yang trek-trek pun nggak ada lagi. Karena saya bukan di situ karunia saya. Ya.
Yang saya pertanyakan bukan hanya cerek-cerek ini. Nah, yang ngantar-ngantar itu dengan cintakah atau dengan ambisi? Kalau dengan cinta, pasti setia sampai akhir. Haleluya. Ya. Kalau dengan cinta, setia sampai ya. Itu kalau dengan cinta. Sebab dasar kesetiaan itu cinta. Jadi orang bisa setia karena cinta. Kecuali ambisi. Ya. Saudaraku, cinta membawa kita kepada kesetiaan. Maka pemazmur ini ungkapkan, ya, cinta untuk rumah Tuhan dan pekerjaan Tuhan membuat hatiku membara. Bahkan terus dulu, kita lanjutkan dulu. Dan karena aku mementingkan pekerjaan. Karena aku mementingkan pekerjaanmu terus. Musuh-musuhmu menghina aku sebagaimana mereka menghina engkau. Ya, karena aku mementingkan pekerjaan Tuhan, maka musuh-musuhku, orang yang membenci aku, ya, orang yang sirik dengan aku juga membenci aku, menghina aku, seperti mereka juga menghina Tuhan. Tapi itu pun ku terima. Ya, ia mengalami pergumulan, aniaya, dihina karena Tuhan, karena cintanya kepada Tuhan. Ya. Jadi cinta ini akan membawa kepada kesetiaan. Jadi tidak heran sebenarnya kenapa Daud itu sampai matinya pun tetap setia kepada Tuhan. Cintanya. Ya, cintanya. Tidak ada yang bisa menggeser cintanya kepada Tuhan. Dia diberikan kedudukan sebagai raja, tidak bisa menggeser. Dia diberi harta yang banyak, tidak bisa menggeser. Karena dia cinta Tuhan. Jadi dia cinta Tuhan bukan setelah dia raja, tidak. Dia cinta Tuhan bukan setelah dia kaya, tidak. Sebelum dia kaya, sebelum dia raja, dia sudah cinta Tuhan. Itu yang membuat dia setia. Maka ketika dia punya kerinduan pun untuk membangun bait suci, bagi Daud harta tidak ada nilai karena cintanya. Maka diungkapkannya ini, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya kutip sedikit kitab Tawarik. Kitab Tawarik sebelum kita tutup. Kitab Tawarik. Ya, 1 Tawarik 29 ayat 1. 1 Tawarik 29 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu. Ya. Salomo anakku, Ya. yang satu-satunya dipilih Allah, adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Ya, sedang pekerjaan ini besar. terus. Sebab bukanlah untuk manusia baik itu, Ya. melainkan untuk Tuhan Allah. Untuk Tuhan Allah terus. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, Ya. yakni emas untuk barang-barang emas, Ya, terus. perak untuk barang-barang perak, Ya, lanjutkan. tembaga untuk barang-barang tembaga, Ya, terus. besi untuk barang-barang besi, Ya. dan kayu untuk barang-barang kayu, Ya. batu permata suham dan permata tetaham, Terus. batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, Ya. dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pula. Ayat 3 lagi pula. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Oleh Allahku, karena cintaku kepada rumah Allahku terus, maka maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, ya. aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak Ya. kepunyaanku sendiri. Ya, aku beri. Ya, aku beri. Dan bukan hanya dia juga dorong semua umat itu. Maka umat itu juga turut melakukannya. Tetapi mereka melakukan dengan sukacita, dengan senang hati.
Maka di akhir nanti ayat 18 dengan ayat 19, ya Daud ungkapkan supaya Tuhan tetap menjaga kecenderungan, kecondongan hatinya kepada Tuhan. Jangan sampai digeser yang lain. Ayat 18, lompat saja. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Ya. Bapa-bapa kami, Terus peliharalah. peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian itu. Terus. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepada Iya. Ya. Tuhan, sekarang hati kami melakukan ini karena cinta. Kami berkorban untuk membangun bait-Mu karena cinta. Kami melakukan pekerjaan-Mu karena cinta. Bukan hanya aku saja, tetapi juga semua umat ini turut melakukannya karena cinta. Maka di akhir diungkapkan, Tuhan peliharalah hati kami, hati umat ini yang condong kepada Tuhan, yang cenderung kepada Tuhan. Jangan sampai bergeser, jangan berubah setia. Amin. Maka kalau hati kita sudah Tuhan buka, Tuhan jamah, pelihara hati itu. Kalau hati kita sudah mulai condong kepada Tuhan, sudah mulai cenderung kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, kepada pelayanan, pelihara hati itu. Minta kepada Tuhan, Tuhan cenderungkan hatiku kepadamu. Tarik hatiku kepadamu. Tarik hidupku kepada perkara-perkara rohani. Jangan kepada perkara dunia. Sebab kalau kita tertarik kepada perkara dunia, kita akan cinta dunia dan binasa. Tapi kalau hati kita tertarik kepada Tuhan, kita cinta Tuhan, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Jaga hati kita supaya tetap terpelihara di dalam kasih kepada Tuhan, sehingga hati yang mengasihi Tuhan, hati yang melayani Tuhan menjadi milik kita sampai kepada akhirnya. Tuhan memberkati. Haleluya.